kecil. Harry Maguire kini bersiap untuk pindah. Dia mulai menyadari bahwa kehadirannya tak begitu diharapkan Erik ten Hag. The Mirror menyebut, Maguire punya standar tinggi dalam menentukan klub barunya. Maguire punya tawaran untuk bermain di West Ham. Namun, ia menolaknya. Maguire sendiri berharap mendapat opsi lainnya. Sebab, Maguire belum merasa West Ham adalah pilihan yang tepat. Maguire ingin mendapat klub yang lebih besar daripada West Ham. Andre Onana kena semprot usai marahi Harry Maguire. Aksi Onana memarahi Maguire ini dikritik oleh Akbon Lahore. Dia menilai Onana terlalu berlebihan. Pertama-tama, Maguire tidak melakukan kesalahan. Dia memberikan operan kepada seorang gelandang. Dan saya merasa Maguire jadi sasaran empuk, ujar Akbon Lahore kepada Talksport. Saya tidak suka sikap Onana. Apakah dia akan melakukan itu pada Lisandro Martinez? Saya rasa tidak. Atau bahkan dia mungkin melakukannya kepada Rashford. Punya Aaron Ramsdale, buat apa Arsenal ingin datangkan David Raya? Murphy merasa sangat heran dengan ketertarikan Arsenal pada Raya. Pasalnya, The Gunners sudah memiliki Aaron Ramsdale sebagai kiper nomor 1. Ketertarikan Arsenal adalah hal nyata. Saya tidak bisa memahami itu. Pertama, apa yang akan dikatakan Ramsdale? Dan apa pendapat Arteta tentang dia? Kata Murphy kepada Talksport. Mengapa Anda harus membayar 40 juta euro untuk seorang kiper jika Anda tidak akan menjadikannya starter? Manchester City tidak bisa terus-menerus bergantung kepada Erling Haaland. Julian Lescott memperingatkan bahwa City tidak bisa semerta-merta bergantung dan menuntut Erling Haaland untuk memecahkan lebih banyak rekor lagi setelah musim debutnya yang luar biasa di Premier League. Seperti yang diketahui, Haaland tiba di Premier League dengan penuh pesona. Ia mencetak 36 gol dan raihan tersebut mencatatkannya sebuah rekor kompetisi untuk 38 pertandingan dalam satu musim. Kita tidak bisa mengharapkan dia terus memecahkan rekor setiap tahun. Akan sulit untuk melakukan itu, ujar Lescott. Harry Kane bakal jadi pembelian termahal Bayern Munchen sepanjang sejarah. Belum diketahui seberapa banyak biaya yang sedang dinegosiasikan oleh Munchen kepada Tottenham. Laporan Sky Sports hanya menyebutkan jumlahnya akan jadi rekor pembelian terbaru. Rekor pembelian termahal Munchen saat ini masih dipegang oleh Lucas Hernandez. Bek tengah tersebut diboyong dari Atletico Madrid seharga 80 juta euro. Dengan kata lain, Munchen berani memberikan tawaran lebih besar daripada harga Hernandez kala itu. Mengejutkan, Ajax berminat tampung Leonardo Bonucci dari Juventus. Bonucci bertekad untuk menyelesaikan kontraknya di Juventus. Namun, raksasa Italia itu terus mendesak agar ia segera hengkang. Lazio dan AS Roma telah muncul sebagai penyelamat potensial bagi sang bek setelah mengetahui keinginannya untuk tetap tinggal di negara tersebut. Namun, setelah menghabiskan seluruh karirnya di Italia, kesempatan terakhir Bonucci mungkin akan berada di Belanda dengan Ajax sangat antusias untuk memilikinya selama 1 tahun. Juventus tumbalkan Dusan Vlahovic untuk rekrut Romelu Lukaku. Menurut laporan Romano, Juventus berada dalam posisi yang sulit untuk transfer Lukaku. Chelsea dikabarkan hanya ingin menjual sang striker. Sementara, keuangan Juventus saat ini lagi berdarah-darah akibat mereka gagal lolos ke UCL. Alhasil, mereka sedang mencari akal untuk bisa memboyong striker timnas Belgia itu ke Turin. Romano mengungkapkan bahwa cara yang ditempuh Juventus untuk mendapatkan jasa Lukaku adalah dengan barter pemain. Mereka akan menawarkan Dusan Vlahovic ke Chelsea untuk jasa Lukaku. Demi cegah Dembele hijrah ke PSG, Xavi bawa-bawa nama Neymar. Pihak Barcelona memang siap melepas Ousmane Dembele. Namun, ternyata tidak demikian dengan Xavi. Kabarnya, Xavi tak mau Dembele pindah ke PSG. Kabar ini dilansir oleh Mundo Deportivo. Laporan itu pun menyebut Xavi begitu putus asa untuk mencegah Dembele agar mengurungkan niatannya pindah ke PSG. Bahkan, sang pelatih sampai membawa-bawa nama Neymar. Xavi berusaha mengingatkan Dembele soal nasib Neymar selama di PSG. Arsenal tolak penawaran Inter Milan untuk Folarin Balogun. Laporan Sport Mediaset mengklaim bahwa Inter Milan baru-baru ini mengajukan tawaran perdana untuk mendatangkan Balogun. Mereka menawarkan uang sebesar 25 juta pounds ke Arsenal. Namun, Arsenal tidak butuh waktu lama untuk menolak tawaran Inter Milan tersebut. Pasalnya, mereka menginginkan tidak kurang dari 50 juta pounds. Tawaran Inter masih terlalu kecil jika dibandingkan tuntutan Arsenal. Jadi, pihak The Gunners menolaknya. Erik ten Hag tegaskan, Harry Maguire masih punya masa depan di MU. Ten Hag menyebut bahwa ia masih membuka peluang bagi Maguire untuk kembali menjadi starter di skuad MU.
Namun, ia menuntut sang bek untuk membuktikan bahwa ia layak berada di starting 11 setan merah. Saya tidak pernah bilang bahwa Harry bukan bagian dari tim ini. Ia masih masuk dalam rencana saya, kata Ten Hag. Dia adalah bek tengah yang bagus. Namun, ia harus berjuang untuk mendapatkan posisinya di dalam tim ini, sambung Ten Hag. Dirayu Pochettino, Levi Colwill putuskan bertahan di Chelsea. Menurut laporan The Athletic, Colwill memutuskan bertahan di Chelsea atas rayuan Pochettino. Manajer asal Argentina itu sangat menyukai sang bek. Ia menilai Colwill bisa jadi dinding yang kokoh bagi pertahanan The Blues. Selain itu, ia berani menjanjikan jam bermain untuk sang bek, sehingga Colwill tertarik untuk bertahan. Laporan yang sama mengklaim bahwa Chelsea juga mengambil langkah lanjutan untuk mempertahankan Colwill. Mereka ingin memperpanjang kontrak sang bek di Stamford Bridge. Gagal dapatkan Disasi, Manchester United kejar ex-bek Barcelona ini. Menurut laporan Daily Mail, Erik ten Hag memasukkan Todibo sebagai daftar transfernya karena ia kepincut pada sang bek. Semenjak meninggalkan Barcelona dan bergabung dengan Nice, Todibo mulai menemukan performa terbaiknya. Ia menjadi sosok yang tangguh di lini pertahanan Nice. Dengan usianya yang masih muda, Ten Hag percaya Todibo bisa jadi benteng yang kokoh bagi pertahanan MU. Jadi, ia tertarik untuk merekrutnya. Panas, PSG mau laporkan Real Madrid ke FIFA. Muncul berbagai laporan bahwa Real Madrid sudah bersepakat dengan Mbappe. Mega bintang 24 tahun itu bakal mengantongi uang tanda tangan. Uang yang didapatkan pemain saat bergabung dengan sebuah klub sebesar 160 juta euro jika ia benar-benar hijrah ke Santiago Bernabeu. Kesabaran PSG pun mulai menipis. Dan kini, The Telegraph melaporkan bahwa Les Parisiens siap membawa kasus ini ke FIFA. Karena PSG menganggap Madrid dan Mbappe telah mempermainkannya. Real Madrid batalkan registrasi Arda Güler untuk musim depan. Real Madrid dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk membatalkan pendaftaran Arda Güler untuk musim depan. Rencananya, Los Blancos akan mencoret nama Güler untuk paruh pertama musim. Tidak lain tidak bukan karena cedera yang dialami Arda Güler. Menurut laporan Mundo Deportivo, Güler dalam waktu dekat akan menjalani operasi yang mungkin akan membutuhkan waktu pemulihan hingga 5 bulan lamanya. Donny van de Beek batal gabung Real Sociedad. Menurut laporan Marca, Real Sociedad sudah bergerak untuk mendapatkan jasa van de Beek di musim panas ini. Mereka berencana untuk meminjam sang pemain selama 1 musim dari MU. Di akhir masa peminjaman, ada klausul pembelian permanen untuk sang gelandang. Namun, laporan tersebut mengklaim bahwa transfer itu batal terjadi. Van de Beek disebut tidak akan pindah ke Sociedad di musim panas ini setelah ia gagal mencapai kesepakatan dengan tim asal Spanyol tersebut. Pochettino akui Chelsea kemudahan. Manajer Mauricio Pochettino mengaku senang dengan skuad yang ada. Para pemain mudanya dinilai punya potensi, apalagi tampil apik di laga uji coba pramusim. Akan tetapi, ada sedikit kekhawatiran dari Mauricio Pochettino. Pria asal Argentina itu mengaku masih butuh beberapa pemain. Tepatnya, gelandang yang berpengalaman. Kami butuh pemain berpengalaman di lini tengah, tegasnya dilansir dari Sky Sports. Perkuat lini pertahanan, Liverpool coba angkut bek Barcelona ini. Ada rumor baru seputar perburuan bek tengah Liverpool. The Reds kini dilaporkan tertarik untuk merekrut Andreas Christensen dari Barcelona. Menurut laporan Sport, ada peluang bagi Liverpool untuk mengangkut Christensen. Barcelona dikabarkan siap bernegosiasi dengan Liverpool karena mereka dikabarkan butuh tambahan dana untuk menyeimbangkan neraca keuangan mereka. Jadi, jika Liverpool memberikan tawaran yang cocok, maka Barcelona dengan senang hati melepaskan Christensen. Thomas Tuchel tak rela lepas Jan Sommer ke Inter Milan. Sikap ngotot Inter Milan yang ingin mendatangkan Jan Sommer membuat kiper Bayern Munich tersebut berada dalam situasi serba salah. Inter telah mengajak Bayern untuk mendiskusikan mengenai kemungkinan melepas Sommer pada musim panas ini. Tuchel mengatakan, situasi itu membuat Sommer merasa tidak nyaman. Menurut Tuchel, ia ingin mempertahankan kiper asal Swiss tersebut, tapi semua bergantung kepada sang pemain. Tawaran Liverpool untuk Lavia ditolak Southampton lagi. Dikutip Sky Sports, Liverpool sejatinya sudah mengajukan tawaran kedua untuk Lavia, senilai 40 juta pound plus bonus. Ini naik sedikit dari tawaran pertama senilai 34 juta pound plus bonus 4 juta pound. Liverpool merasa valuasi itu sudah tepat untuk pemain sekaliber Lavia yang musim lalu terdegradasi bersama Southampton.
Sayangnya, Southampton menolak tawaran tersebut mentah-mentah karena tidak sesuai yang diinginkan, yakni sekitar 50 juta pound.